Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila ridho ilahi ta'ala wa khususan bibarakati suratil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma iftah qulubana kafutil arifin wan nawwir qulubana bi hidayatil yakin. Alhamdulillah, para ibu, para bapak naikin Ijol Wakdal kali Yai Salam, insyaallah Kemis Yai Salam ya untuk minggu ini saja kebetulan ya, insyaallah karena Rebunya mau ke Jakarta ngantos Sabtu jalan-jalan. Alhamdulillah 2 minggu ini jalan-jalan terus ya, alhamdulillah. Kemarin ke Jogja ya, dan ternyata yang rekreasi saniki pun waduh luar biasa malih ya, mungkin 2 tahun yang lalu di Kerem petenang sal teng pundi-pundi, nah saniki begitu boleh, nah, jadi penuh tempat-tempat rekreasi ini, masya Allah ya, termasuk ke Mekah nih, Mekah juga lihat saya kirimi umroh itu sampai waktu haji nanti yaitu insyaallah. Tapi ada yang istimewa, itu ada masjid di tengah-tengah kota Jogja itu, Jumatannya, mantun Jumatan itu masih menggunakan wiridan cara lama. Wiridan cara lama itu kan surat Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Muawwidatain 7 kali. Saniki di Surabaya pun jarang ada mantun ngoten terus la ilaha illallah juga dawa itunya tuh, subhanallah la ilaha sampai 100 lebih tapi kuatah ininya itu jamaahnya itu. Sami sareng itu di Jogja di tengah kota itu dekat di tengah kota Jogja. Nah, jadi dawa alhamdulillah Ciono kaya nang desa biyen. Nah, wingi di Jombang juga begitu. Kalau jalan di Jombang, jadi habis sholat itu ya, sampai dengan ayat kursi, akhir surat Al-Baqarah, kemudian lagi surat Syahidallah, surat Ali Imran, ngantos kulhu ya, baru subhanallah, subhanallah. Nah, kalau kita menggunakan pendekatan wiridan habis sholat coro lama lagi ya, ditinggal karo buyar. Monggo kita terus akan malih nggih. Minggu yang lalu kita sudah diingatkan oleh Gusti Allah terkait dengan perjuangan bagaimana pada 2 peristiwa yang cukup monumental dalam sejarah umat Islam, yaitu perang Uhud dan perang Badar. Nah, diakhiri ketika Gusti Allah setelah menjelaskan perang Uhud dan perang Badar dengan mengingatkan kembali kan. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah ngatur suwun Ibu. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kaitannya dengan mengingatkan kembali walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ghafurur rahim. Diteruskan dengan ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba ad'afam mudha'afah. Nah, ini minggu terakhir, minggu yang lalu sampai mengingatkan kepada kita walillahi ma fis samawati, bolak-balik Bu,
Jadi dalam Al-Qur'an itu kalau panjenengan itu memetakan, mengkompilasi lah bahasa yang lebih keren itu. Mana ayat yang diulang-ulang sampai berapa kali pengulangan ayat itu. Jadi memang pada hakikatnya di dunia itu yang banyak itu ngulang-ulang. Gak ada yang baru lagi, baru lagi, semuanya. Termasuk kekuasaan apapun di dunia ini selalu berulang-ulang. Yang tidak berulang-ulang itu hanya satu, meninggal dunia. Coba panjenengan titeni itu makan ya berulang-ulang. Apa yang tidak diulangi berulang-ulang? Tidak ada. Nah, jadi kalau banyak ayat Al-Quran yang berulang-ulang itu jangan kaget, karena perwatakan Al-Quran ini disamakan seperti perwatakan manusia di dunia ini selalu berulang. Makanya kan ayat-ayat walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi kuwatah. Tapi kalau panjenengan di rumah pun apapun boten boten kathah pekerjaan, nganggur, artinya saving tabungannya sudah banyak, artinya depositonya banyak, kemudian celengannya banyak, putra putrinya sudah betul-betul selalu ngirimi kepada orang tuanya, menyayangi orang tuanya, kan akhirnya kita kurang banyak pekerjaan. Rumahnya sudah dicarikan rewang oleh anaknya, sudah Bu, gak usah repot-repot, tak monggo sing banyak untuk belajar kembali ya, karena minal mahdi ilal ahdi, belajar dalam Islam itu kan gak boleh ada batas waktu, semenjak lahir ngantos masuk kubur kalau punya kesempatan. Nah, jenengan niteni ayat ini tambah satu. Nah, walillahi ma fis samawati. Dalam ayat kursi juga kan sama, lillahi ma. Al hayyu al qayyumu, cuman ungkapannya lahu ma fis samawati wa ma fil sama. Dalam surat Al-Baqarah juga kan alhamdulillahi rabbil alamin kan. Walillahi lan iku tetep marang Gusti Allah manapa mawon fis samawati kang wonten ing dalam bumi, langit itu dilapis makanya diberikan jama. Wa ma lan napa mawon fil ardi kang ana wonten bumi. Jadi bumi itu hanya satu, sementara samawat digambarkan 7 lapis. Sehingga di as-samawat itu planet-planet lebih banyak daripada berapa juta planet di langit. Nah, itu. Yang berat dan besarnya lebih daripada planet bumi. Makanya jangan ini. Milkan wa khalqan wa abidan. Apa saja yang menjadi milik Gusti Allah itu milkan, pemilikannya mutlak ya, wa khalqan lan penciptaannya. Jadi tidak ada satu jenis makhluk apapun di muka bumi, di langit maupun itu bukan ciptaan Allah Subhanahu wa abidan lan penghambaannya, pengawulaannya itu. Jadi jangan sampai ini, walaupun manusia itu diuji di dunia ini, contohnya masalah kekuasaan, makanya ada kekuasaan iblis dan kekuasaan Gusti Allah. Ada orang yang terbuai, kholqon juga gitu, penciptaannya mungkin penciptaannya campuran, ngapunten, campuran dengan dengan ciptaannya mak lampir. Nah, karena banyak juga orang yang nikah dengan jin, ya, punya anak keturunan, walaupun semuanya memang ciptaan Gusti Allah, cuman yaitu yaghfiru nyepunten, nyepuro memberi maaf sinten Gusti Allah liman kedhe tiyang yasha kang dikehendaki sapa siman. Jadi kita ini pengampunan Gusti Allah dan kerahmatan Gusti Allah itu lebih besar dari apa yang ya, makanya panjenengan pun ngantos frustasi, pun ngantos khawatir ya tidak diampuni oleh Gusti Allah selama kita
masih belum sakaratul maut, sebanyak apapun dosa yang pernah kita lakukan, insya Allah masih ada harapan untuk diampuni oleh Gusti Allah. Begitu juga wa yu'adzibu mayyasha, Gusti Allah juga punya kebebasan untuk menyiksa siapa saja yang Allah kehendaki. Wallahu utawi Gusti Allah iku ghafurun, zat kang maha nyepuro. Kepada siapa Gusti Allah memberi maaf? Li auliyaihi, tumeka maring tiang-tiang ingkang dados kekasihipun Gusti Allah. Makanya kata kekasih itu memang yang ya sudahlah, kalau sudah dicintai itu, makanya kita berharap mudah-mudahan siapa yang akan dicintai oleh Gusti Allah. Banyak dalam Al-Quran nanti, inama yakhsyallah, satu orang yang betul-betul yakhsha itu di atas takwa. Rahimun tur kang moho kasih sayang. Kepada siapa kasih sayang Gusti Allah itu diberikan? Bi ahli taatihi, yaitu kepada orang-orang yang selalu taat. Nah, marang Gusti Allah. Enak jadi. Nah, indikator orang itu mendapat kasih sayang, orang itu selalu bunga hatinya itu, gak pernah ngeresulo, gak pernah jengkelan, gak pernah muring-muringan, ya gak pernah ya mesti ya seperti Kanjeng Nabi lah. Coba kita perhatikan Kanjeng Nabi Muhammad itu kan ketika perang Uhud sampai gigi serinya patah, wajahnya luka, itu gak ada dendam. Ya cuman bergumannya kaifa yuflihu qaumun khodobu wajah nabiyihim biddaminya. Ya opo kira-kira iki kahananipun wong, kahananipun kaum, di mana orang itu kok berani-beraninya mencederai wajahnya nabinya. Nah, itu sampai berdarah. Cuman hanya bergumam seperti itu langsung diingatkan oleh Gusti Allah kan, laisa laka minal amri syai'un, kan itu. Nah, itu diingatkan itu pun ngoten Kanjeng Nabi. Nah, karena awakmu ini ora duwe kuwasa untuk melarang sesuatu, mencegah sesuatu, untuk menjadikan sesuatu, untuk merubah sesuatu. Nah, itu. Makanya kan tidak ada ayat minggu yang lalu, maka saya ingatkan kepada Bapak dan Ibu, kalau memang kita punya apa saja, gak usah iri dengki, gak usah dendam. Ya apa ya wong iku bolak-balik jengkelno, ya apa anakku. Lau anfaqta ma fil adi jami'a ma'lab tabaina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum. Hanya kekuasaan Gusti Allah. Dan ternyata walaupun perang Uhud itu katakanlah separuh kalah, akhirnya banyak juga itu yang ikut berperang melawan Kanjeng Nabi di perang Uhud, akhirnya husnul khotimah, jadi sahabat. Jadi yang orang nggih ngoten serius nggih, kita teruskan malih. Ini ayat yang berhubungan dengan ekonomi. Nah, ayat jadi memang ada ininya itu, ada seninya Gusti Allah dalam membuat munasabah itu, seninya itu. Ya karena A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, he tiang-tiang ingkang beriman. Beriman itu berarti sudah beriman. Bukan nyeru bagaimana bisa beriman. Udah beriman, artinya udah percaya dumateng Kanjeng Nabi, percaya nang Gusti Allah, percaya nang para malaikat, percaya nang kitab suci, percaya nang hari akhir, percaya nang qada dan qadar. Ya amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarihi minallahi ta'ala. Saya biasanya
tak ngetes Bu. Nah itu kadang-kadang banyak juga mahasiswa UIN itu yang gak hafal sing jenenge rukun iman opo, rukun ada banyak yang gak hafal juga itu, terutama yang sekolah-sekolahnya dari umum ya, dari SMA, dari SMK, itu kadang-kadang sedih juga itu. Nah, karena kita ini monggo di rumah itu tolong putra-putranya, sebab kalau sudah bagaimana supaya anak itu beriman, bagaimana anak itu ngerti rukun Islam, itu wong tuane sing gadah tanggung jawab pertama nggih. Ngapunten. Jadi jenengan semua sebagai orang tua itu wajib didik anaknya ngerti rukun iman ya nopo, ngerti rukun Islam ya nopo. Orang tuane itu. Nah kalau wong tuane orang ngerti blas kan kacau itu, kacau. Makanya di kita ini kenapa setelah dievaluasi mengapa banyak orang aku beragama tetapi jiwa agama dan akhlak agamanya layajlis alias tidak jelas, ya karena memang didikannya di keluarga yang pada Rasul itu menitipkan itu. Rasul itu menitipkan kulu mauludin yuladu ala kan fa'a bawaihi, kan itu kedua orang tuanya lah yang punya kewajiban untuk mendidik anaknya itu apakah meneh dadi wong Islam, dadi wong Yahudi atau dadi wong Nasrani. Jadi orang tua itu penting, terutama madrasatul ula lil banin wal banat. Tolong ibu-ibu itu adalah tempat pendidikan pertama, madrasah pertama kata Rasulullah itu kan untuk anak-anaknya itu, baik anaknya perempuan, apalagi masalah keperempuanan. Kalau ibu-ibunya tidak paham betul, itu repot. Masalah headnya kados nopo, masalah kewajiban-kewajiban sebagai seorang perempuan, calon seorang ibu, calon seorang istri, itu kan literasinya itu kan ibu-ibu yang paham. Bagaimana itu? Nah ini kadang-kadang makanya monggo di ini lagi lah, dievaluasi. Jadi kita ini kan melihat sekarang Islam jadinya hujat-hujatan ya karena memang nggak pernah dididik akhlaknya. Gopurun rohimnya itu nggak pernah di ini awakmu itu sebagai manusia, nah itu sebagai anak. Dadine itu harus ar-Rahman ar-Rahim. Bagaimana kamu punya kasih sayang. Wong tuane dibentak-bentak sana. Nggih. Itu. Nah, jadi amanu itu kewajiban utamanya ya orang tua. Nah, kullu maulidin yuladu ala fitrah fa abaihi yuha widanihi wa yumba jisanihi dan ya semua anak baik. Ya, semua yang ketika masih dalam kondisi fitrahnya baik, nopo mali. Nah ini ketika la takulur riba, ketika panganannya ora diseleksi pisan. Nah itu babah barang rampok, babah barang hasil korupsi, babah barang riba, babah barang nah itu dicekoi nang anake. Mohon maaf ini bahasanya lebih keren kan, dicekoi. Kepananya jadi apa ya kan, makanya kan kita ini sekarang menyaksikan bagaimana ekspresi ya ekspresi akhlak manusia karena di rumahnya orang tuanya tidak menanamkan iman yang kokoh. Bila perlu amantu billahi mulai wujud kidam bako mukhalafatu li hawadisi qiyamuhu binafsihi wa niat kudrat irat aliman hayan samian. Nah itu di ngertekno. Nah, Gusti Allah itu dua sifat, di samping dua asma. Jadi Gusti Allah itu ada zatnya, ada sifatnya, dan ada asmanya. Jadi setiap benda akhirnya juga begitu. Setiap benda itu ada zatnya, ada sifatnya, dan ada wa'alamal adamal asma'a kullaha summa aradhum alal malaikati faqala ambiuni bi asma'iha ulai. Itu wa'allama adamal asma'a kullaha. Jadi setiap jenis apapun ciptaan Gusti Allah itu dua jeneng sendiri-sendiri. Jadi ada asma. Nah setiap zat itu ada sifatnya juga.
sifatnya ini. Seperti Gusti Allah itu kan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Walillahi lan iku tetep ing Gusti Allah asmaul husna utawi jeneng-jeneng Allah la ilaha kan sampai ada namanya asmaul husna. Ada yang mengatakan 99. Nah, tapi kalau di total dalam Al-Qur'an itu totalnya ada 113 nama-nama Gusti Allah itu. Walaupun ada hadis innalillahi tis'an wa tis'ina isman. Nah, itu dalam hadisnya itu. Innalillahi tis'an wa tis'ina isman. Sungguh Gusti Allah punya 90. Mulai dari kalau dulu hafal Bu. Kalau anak dulu di mana itu ya kalau bisa bapak-bapak yang hafal setiap habis asar lah, setiap nanti habis subuh kita ngaji, kemudian sebelum duha ya Asmaul Husna. Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Adilul Jabbar Mutakabbir dan seterusnya itu. Ya, kalau dulu dilatih anak-anak itu. Nah, sekarang itu yang hafal tuh bintang nama-nama bintang film. Ya, jadi ketika menjelaskan setiap nama itu punya ininya, punya keistimewaan Al-Mutakabbir. Mengapa Gusti Allah itu diberi mempunyai nama yang sangat-sangat ya memang tidak ada lagi ya, wong dia pencipta, beliau kan pencipta Ar-Rahim Al-Latif kan ya kemudian lagi ada lagi ya Ghafirud Dunub ya Qabilat Taubat ya Satarul Uyub kan nama-nama ya Ghafirud Dunub ya Ghafir Wahidat ingkang moho nyepuro ya Satarul Uyub Wahidat ingkang nutupi segala aib-aib kita ya kalau nggak ditutupi kalau Gusti Allah kita naik. Jadi iman itu monggo di ini lagi lah ditotok malih lah amantu billahinya sifat-sifatnya nopo kan qiyamuhu binafsihi zat yang mau terus sampai wahdaniyat kudrat iradat aliman hayan samian basiron mutakaliman itu aja sudah bagus itu bisa menjelaskan sifat 20 kan ada nafsiyah kan wujud kidam bako mukhalafatu lil hawadis dijelaskan wujudat kan jadi hakikatul wujud itu hanya Gusti Allah. Nah, itu setelah makhluknya adalah mungkinul wujud istilah. Kalau makhluknya itu hanya kalau ada ya Gusti Allah ngersakake ada ya ada Gusti Allah gak ngersakake ada ya ora ono wujud kidam bako terdahulu kan bako yang abadi kekal nggak ada rusaknya, nggak ada bosennya, nggak ada jengkelnya Gusti Allah itu. Karena bakoknya itu bau makanan itu makanya al-muhit dua sifat lagi al-muhit kan namanya itu yang menggegem jadi semua makhluknya itu ada dalam genggaman Gusti Allah nggak ada yang lepas dari gegeman itu nggak ada. Kalau digambarkan itu ada bulatan di mana semua bulatan itu di dalamnya ini adalah makhluknya Gusti Allah. Dalam diri manusia juga gitu, jasad itu enggak ada mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Makanya kalau orang dulu ada ininya itu, ada etikanya kan. Cukur rambut kapan, gunting kuku kapan. Karena semua organ-organ itu enggak boleh. Kemudian habis dipotongi ya. Sekarang kan enggak ono itu coro-corong terus kesuwen ya kesuwen bang makan kan jadi sehat akhirnya makanya sekarang udah hilang itu etika-etika yang berhubungan dengan bagaimana akhlak masuk ke dalam jasad masuk ke dalam ruh kan jasad ruh hati sir itu ngada la taqulu ojo padha mangan sira kabeh orang-orang yang beriman riba ing riba ini hubungannya dengan ekonomi
yang berbasis transaksi pinjam meminjam. Jadi riba itu hubungannya bukan transaksi cash, tapi transaksi pinjam meminjam. Seperti apa kita tidak boleh makan riba? Ada afan mudho'afatan. Riba yang kira-kira nilai tambah ketika kita berutangnya itu diberi nilai yang bertumpuk-tumpuk. Mudho'afan, ada alifnya atau tidak ada alifnya itu boleh dibaca. Jadi ketika riba ini, yaitu seperti dalam surat Al-Baqarah dulu, ya ada hubungannya dengan kulu qordin jaro manfaatan bahwa. Jadi setiap ketika kita melakukan transaksi bisnis pinjam, tapi hubungannya dengan pinjam meminjam, bukan cash. Nah itu. Kemudian ada tambahan, di mana tambahan itu di luar perhitungan ekonomi ini makro. Nyilihno duit, nah itu kemudian tambahan pengembaliannya di luar ketentuan standar BI. Kan BI ngeluarkan. Jadi boleh ada tambahan itu Bu, sebetulnya tidak ada larangan ketika tambahan itu dihitung berdasarkan penghitungan ekonomi makro yang ada hubungannya dengan inflasi. Jadi kalau sekarang itu harga sapi itu 10 juta, tapi 2 tahun yang akan datang ternyata harga sapi itu 15 juta umpamanya. Cuma ada ininya, ada regulasi akadnya itu. Ya gimana? Ada yang mengatakan kalau dari awal sudah diperhitungkan nanti tambahannya harus sekian, nah itu riba. Tetapi kalau yang berhubungan dengan bisnis, makanya Islam itu membedakan pinjaman berbasis tabaru ya, dan pinjaman berbasis itu ini berbasis profit. Nah itu. Ini kalau tabaru itu orang mau melahirkan nggak punya uang, ya, kalau tidak dipinjami nanti gak iso bayar bidannya, gak iso bayar rumah sakitnya. Ya kalau minjami seperti itu ya nggak perlu ada nilai tambahnya. Tetapi kalau pinjam untuk modal usaha dan memang dia punya keahlian usaha, nah itu baru diperhitungkan bagi hasilnya seperti apa. Nah, untuk ada tambahannya supaya halal. Nanti ini ada ini sendiri itu ada kan ada bisnis jasa keuangan dan ada bisnis jasa barang. Jadi kan bisnis kan ada barang, jasa dan keuangan. Semuanya ya boleh untung kalau bisnis. Tidak ada yang nggak boleh untung. Apakah koperasi tinggal sekarang itu noto akadnya yang sejalan dengan norma syariat seperti apa. Cicilan itu mesti ada tambahnya, cicilan rumah, cicilan sepeda, cicilan mobil. Makanya disinilah butuh negoro. Jadi peribaan itu sebetulnya penentuan mana riba dan tidak, negoro itu punya tanggung jawab. Jadi bukan individu per individu. Makanya para ulama itu akhirnya memberi rekomendasi. Kalau penentuan simpan pinjam itu diatur oleh negara dan ditentukan dalam bentuk bank-bank yang dikelola oleh negara dengan standar-standar yang ditentukan oleh otoritas jasa keuangan, maka transaksi itu dibenarkan. Tetapi kalau liar, ini kan riba itu dulu liar. Liarnya itu artinya apa? Orang yang meminjam dan orang yang meminjami dan orang yang itu kreditur dan debiturnya itu
berdua untuk melakukan transaksi sesuai dengan kehendaknya masing-masing. Nah, itu yang akan terjerumus kepada riba. Tetapi kalau sudah ada regulasi yang terkait dengan seperti apa tata kelola pinjam meminjam oleh negara, nah makanya dibenarkan. Nah, itu. Nah, saya ngelola koperasi KSP itu sudah 10 tahun lebih. Jadi nah, itu apa di UIN itu. Sampai sekarang belum ada yang mau ganti ya koperasi simpan pinjam. Nah, supaya syar'i ya, walaupun namanya bukan KJKS, koperasi jasa keuangan syariah, kan ada istilahnya sekarang KJKS, koperasi jasa, ada lagi bank syariah. Tetapi semuanya sama, Bu, namanya bank syariah, namanya KJKS, mesti ada selisih lebih dari peminjam dengan yang meminjam. Yang meminjami maupun yang dipinjami itu yang namanya usaha jasa keuangan kok gak boleh tambahan. Nah, cuman tambahannya seperti apa yang masih ditolerir sebagai tambahan yang tidak memberatkan. Nah, makanya para ulama mengartikan riba itu dari atun ila doror dan dororin. Hati-hati. Nah, sekarang kalau pemerintah menentukan suku bunganya berapa sehingga dihitung flat atau dihitung, ada istilah flat, Bu, dihitung flat atau dihitung satu lagi apa, Bu, selain flat, ada yang ngerti nggak? Ada flat, ada itu pokoknya dihitung. Nah, makanya yang adil itu kan kalau pokoknya berkurang, maka jasanya juga mengikuti pokoknya. Jangan sampai koperasi menjadi kuperasi, koperasi jadi kuperasi, engkau tak peras. Nah, itu riba ini penting. Nah, sekarang zaman modern itu sudah diprediksi oleh Rasulullah itu, akhir zaman itu masalah peribaan ini merajalela, bukan meraja saja, ada rela, meraja. Nah, bi alfin wa duniha bi antazida fil mali inda hululil ajali, yaitu dengan adanya kewajiban memberi tambahan ketika kita melakukan transaksi pinjam meminjam di saat ketika akan mengembalikan. Nah, adafan mudhoafa itu akan ketika berakhir transaksi masa atau istilahnya tenornya itu berakhir, ternyata masih belum bisa, nah ditambahi lagi itunya bebannya itu, waktu akhirut tolaban ditambahi lagi. Nah, itu yang dimaksud ada apa, sudah apa namanya jatuh ketimpa tangga lagi. Nah, ini hati-hati. Nah, insya Allah masalah peribaan ini tolong dipelajari secara serius. Nah, sehingga kita ini apa namanya ketika menolong orang, karena pinjam meminjam itu sebetulnya Rasulullah itu memberi semacam ini, semacam bonus. Kalau kamu didatangi orang untuk meminjam kepada kamu, maka segeralah carikan. Kalau kamu tidak, jadi Rasul itu tidak pernah tidak nyembadani, tidak nohoni orang yang mau pinjam. Beda orang diberi dengan orang dipinjami. Jelas kalau orang dipinjami itu adalah orang yang memang butuh, orang minjam itu karena butuh. Tetapi kalau orang diberi semata-mata sekonyong-konyong atau belum tentu orang yang diberi itu butuh. Tapi orang yang pinjam itu jelas butuhnya itu. Apa butuhnya untuk kontrak rumah, atau butuhnya untuk ngobati keluarganya, atau butuh ketahuan butuh atau untuk biaya sekolah anaknya. Kadang-kadang itu. Makanya Rasulullah memberi jaminan orang yang meminjami itu insya Allah akan mendapatkan beberapa pahala, bahkan mengatakan 2 pahala, karena nolongnya dan karena sehingga dalam Al-Quran pun ada ayat paingkana du usrotin fanadiratun ila maisaroh, seandainya
kamu ngutangi orang dan orang itu pada tenornya habis ternyata masih belum bisa mengembalikan, maka berilah kesempatan orang itu untuk diberi waktu tambahan. Tetapi ayat itu diteruskan, wa antosodaku, kalau kamu membebas, tapi kalau sudah mati aja Bu, orangnya kamu bebas. Nah, makanya kalau orang mati itu ditakoni duwe utang opora. Wattaqullah lan wedi sira kabeh orang-orang yang beriman Allah marang Gusti Allah, ai bitarkihi, yaitu dengan cara apa kita bertakwa pada Gusti Allah? Dengan meninggalkan praktek riba. Ya. Jangan sampai kita ini. Nah, makanya kalau tabaruat, kalau karena menolongnya karena untuk kebaikan, ya gak perlu kita ini ada. Walaupun memang ada hadis ya, khairukum ahsanukum qadoa. Kalau kamu berhutang kepada orang, suatu ketika kamu punya rizki yang lebih, maka melebihi pinjaman, jumlah nominal pinjaman itu lebih bagus. Ya, itu makanya di sini bagaimana sih kategori riba? Dan bagaimana kalau tambahan ini tidak termasuk riba? Ini ada ini sendiri itu. La'alakum menawa sira kabeh orang-orang yang beriman ikut tuflihuna podo bejo, podo bahagia. Jadi ini jadi artinya bisnis yang ingin muflih ya hindarilah yang terjerumus kepada riba. Pinjam beras semuanya, pinjamnya IR minta dibayar dengan Bramo, itu yang nggak boleh. Masnya minjamkan emas 18 karat minta dikembalikan dengan emas 24 karat. Makanya riba itu kan ada riba nasi'ah, riba fadl, dan riba qardun. Nah, itu. Nah, peribaan ini memang perlu ngaji khusus Bu, peribaan, terutama ibu-ibu yang berkecimpung dalam dunia jasa keuangan. Nah, kalau seperti kita ini berani nggak mengharamkan BRI, BNI, Bank Mandiri? Kalau jenengan berani mengharamkan, berarti sama dengan membunuh semua orang yang bekerja di bank tersebut. Jadi jangan gampang, ini haram. Jadi sama dengan tembakau. Mohon maaf, ini bukan berarti saya membol apa. Kalau jenengan berani mengharamkan rokok, maka jenengan sama dengan membunuh para petani tembakau, anak-anaknya kan. Nah, itu. Jadi ada hal-hal yang memungkinkan kita ini perlu mencoba membuat ininya itu kriterianya itu. Nah, seperti orang kerja di BRI, anaknya wah haram BRI itu, berarti mulai dari komisaris, direktur, manajer, kepala cabang, karyawan-karyawannya kan, seanak-anaknya berarti makan barang haram kabeh, kan kacau. Oleh karena itu jangan mudah, sok pinter itu jangan mudah. Nah itu BNI haram, mau berarti mulai komisaris, mulai termasuk nasabah, gitu. Nah, makanya jangan gampang. Jadi harus dipikirkan resiko akibatnya itu. Makanya pengharuman dan penghalalan ini ada ilmunya tersendiri. Ya, ada ilmu. Kalau ini bisnis ini gimana? Yang ini bagaimana? Nah, itu. Sekarang gimana dengan namanya bank syariah? Nah itu bank syariah, bank muamalah, bank Islam namanya. Pada hakikatnya sama, ada nilai tambahnya tuh sama, gak ada. Kita nabung di bank syariah ya juga dapat jasa juga. Nah, apakah nabung konvensional, artinya konvensional nabung biasa atau deposito, mudah. Cuma cara akad dan cara penghitungannya yang tolong bapak-bapak yang ini jangan mudah
terprovokasi harus fanatik di bank ini, kalau tidak di bank ini haram. Nah, kan kacau. Seperti saya itu gaji lewat BTN, Bu. Nah, gaji tiap bulan itu pegawai negeri. Nah, kalau BTN haram karena bukan bank syariah. Nah, ya termasuk dosen-dosen UIN semuanya berarti makan barang haram semua, kan kacau. Ini, jadi tolong dipikirkan kalau orang mau berkomentar itu harus ngerti ilmunya dulu, ya. Jangan mudah berkomentar. La taqfu ma laysa laka bi'ilm. Jangan kamu berkomentar kalau kamu belum punya ilmunya. Kenapa masalah peribaan ini betul-betul harus diperhatikan? Karena riba itu masuk neraka. Makanya di sini diteruskan kan, wattaqun narol lati uiddat lil kafirin. Wattaqu lan wedya sira kabeh. Ini kepada alladzina amanu itunya itu, Bu. Khitabnya itu. Wattaqu lan padha wedya sira orang-orang yang beriman annaro ing tempat neraka. Neraka itu pasti ada. Allati kang uidat den siapaken, disediakan, dipersembahkan kalau mau lil kafirina kedua wong-wong kang padha ingkar. Ingkarnya dalam rangka apa? Antu azabu biha, yaitu dengan disiksa mereka orang-orang kafir itu akan mendapatkan siksa karena apa? Karena dia selalu makan masalah peribaan, itu selalu terjerumus kepada peribaan. Nah, itu haknya itu ini, itu masuk neraka gara-gara dia terlibat peribaan. Wa'ata bagi kita orang-orang yang beriman, wa'ati'u lan tetep taat sira kabeh orang-orang yang beriman Allah marang Gusti Allah, war rasulah lan marang utusanipun Gusti Allah. Kalau kamu selalu taat kepada Allah dan Rasulnya, terutama menghindari cara-cara berbisnis yang terjerumus kepada riba, la'allakum maka menawa sira kabeh orang-orang yang beriman ikut turhamuna dados mentiang-tiang ingkang den welasi kali Gusti Allah. Sudahlah, jangan takut melarat gara-gara kita berbisnis, jangan takut bangkrut gara-gara berbisnis tidak ada unsur ribanya. Gusti Allah tetap akan merahmati. Makanya perlu dikembangkan, kan ada 4 katanya Pak Yusuf Kala itu. Pertama, orang itu wajib nutut ilmu, berilmu. Tapi berilmu saja tidak cukup kalau dia tidak ngerti teknologi. Berilmu dan berteknologi juga tidak cukup kalau dia tidak punya inovasi. Nah, berilmu, berteknologi dan berinovasi, maka akan lahir namanya industri. Apakah industri perdagangan, ada industri produksi barang, kan itu. Jadi semuanya industri jasa dan segalanya. Ngoten Bu, serius nggih. Itu hubungannya dengan masalah bisnis. Yang insya Allah ayat-ayat di dalam surat Al-Maidah kita akan memverifikasi ya, jenis-jenis usaha, jenis-jenis bisnis, dan memungkinkan kita ini tidak terjerumus kepada praktek riba. Monggo Pak, ada yang komentar? Nah, sewu. Alhamdulillah. Nah ini perlu ini, walaupun tidak berlipat-lipat ya, jadi memang ada dariahnya Pak, dariatun ilad doror. Ada sesuatu yang mengantar, mohon maaf ya, kalau kita pinjam ke bank memang proyeksinya itu untuk bisnis Pak.
dan untuk usaha. Nah, seperti orang Cina dan orang Jepang. Jadi bank itu digunakan. Kalau kita kan enggak. Jadi bukan untuk kebutuhan konsumtif, tetapi kebutuhan produktif. Nah, di situ sebetulnya itunya itu apa nama ukurannya itu. Nah, ya tetapi memang ada hitung-hitungan rasional ya. Seperti saya ini, kalau enggak menggunakan sekolah SK ya enggak punya rumah, Pak. Jadi, ya toh? Rumah enggak punya itu kalau SK-nya tidak disekolahkan. Nah, tetapi kita kan punya perhitungan, yaitu tadi ada perhitungan berdasarkan skala bisnis makro dengan pertimbangan inflasi dan segalanya. Makanya para ulama sampai sekarang tetap memberikan kebolehan kita memanfaatkan jasa keuangan ya dengan kriteria itunya itu ketentuannya dari negara. Ya, contoh umpamanya kalau sekarang negara itu hanya membenarkan pinjaman itu kalau untuk usaha itu 6%. Untuk usaha kecil itu ada itu jasanya 6% 1 tahun. Tapi untuk usaha industri yang sekiranya besar itunya 12%. Nah, maksimal tidak boleh di atas 12%. Nah, kemudian kita mempraktekkan cara jual pinjam jasa keuangan itu 18% atau 24%. Nah, itu sudah gak boleh. Kategorinya ada apa, modo apa. Di atas ketentuan yang ditentukan oleh negara, nah itu sudah kategorinya zolim. Karena itu kalau untuk bisnis. Nah, kalau untuk tabaruat atau tabaru itu untuk kepentingan mendesak ya gak boleh ada itunya itu ada tambahan. Nah, di sini makanya klasifikasi pinjaman dalam konsep ulama fikih dibedakan mana untuk pinjam meminjam yang berbasis konsumtif apakah darurat ya, daraatun ila doror. Nah, itu yang karena orang itu melakukan perbuatan itu karena ada daruratnya, dan mana yang kategori tahir ini dan mana yang kategori qard. Nah, ininya itu apa namanya kategorinya untuk keusaha untuk modal usaha. Nah, itu untuk modal usahanya ini menggunakan pertama landasan hukumnya itu harus ta'awun. Niatannya untuk tolong menolong, ada orang yang ahli di bidang usaha sementara tidak punya modal. Nah, ada pemilik modal yang memungkinkan bekerja sama agar uang ini memang nggak boleh ditumpuk. Nah, akhirnya disinilah muncul mudorobah dan istilah mudorobah dan sebagainya. Jadi pada prinsipnya di situ Pak, memang ada keahlian-keahlian tertentu yang harus dipetakan. Nah, dipetakan. Ini dalam usulan pinjam meminjam itu. Memang ini sekali itu ini bukan rumit lah, ini sekali itunya itu. Ada ininya, ada klasifikasinya, ada kriterianya, kemudian ada standar minimal bagaimana kalau kita narik jasa. Walaupun ketika ulama NU di Blok Agung tahun berapa itu mengadakan bahsul masail, nah jadi dibedakan kalau ulama NU ketika bahsul masail di situ ada dua NU itu pendapat. Pertama di Menes di Banten tahun berapa itu tahun sebelum merdeka, dan lagi ya tahun 1900 saya juga ikut masalahnya. Di samping ikut hadir juga ikut nyumbangkan tulisannya. Nah, jadi di situ itunya itu apa namanya perbedaannya itu. Nah, ulama NU mencoba istilah syurbul akdi ya, kalau dari awal sudah mensyaratkan sedemikian tanpa ada perhitungan kalkulasi rasionalitas, yaitu yang tetapi kalau di akhir atas inisiatif dari orang yang meminjam itu tidak termasuk riba. Jadi kalau mempunyai beberapa macam harga seperti kalau jual kontak 100.000, kalau diangsur menjadi
Oh, kalau apakah satu barang dengan dua harga itu lain lagi kalau itu. Nah, ya kalau dicicil dengan cash, cicilan itu bukan barangnya dua harga karena cara itu membelinya antara di depan dengan di belakang. Kan makanya kalau kredit itu mesti ada beda dengan cash. Karena apa? Karena tenor. Jadi ketika uang itu, jadi bukan masalah barangnya dua harga, Pak. Ini menyangkut malah cara membayarnya yang tidak kontan dan ditunda. Keliru itu kalau mengatakan kenapa dikreditkan itu lebih mahal, tapi kalau dikeskan lebih murah. Itu bukan satu barang dua harga. Itu terkait dengan bagaimana cara membayarnya antara di depan dengan di belakang. Nah itu tidak termasuk riba kalau itu, ngoten Pak. Nah sekarang bagaimana yang dimaksud dua harga? Nah ini kalau yang dimaksud dua harga itu ketika dibayar yang sama, nah itunya beda. Jadi cash sama cashnya ternyata dibedakan harganya, itu yang kategori gak boleh. Itu yang harus dipahami itunya itu. Nggih, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana mulia musta'in. Alhamdulillah hamdan alimin hamdan syakirin hamdan mu'afin ya wa yukab masidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika. Wal afat wa taqdiya jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tanasawwat min jami'il khata'ama ya muqallibal qulub. Ahlana wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wala wa dzurriyyatin qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil ngapunten ing kathah wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah.